ada di rumah. Ya toh? Hampir pekerjaan itu tidak pergi-pergi, tidak perlu ketemu sama orang. Cukup online saja. Ini yang sudah terjadi saat. Lalu yang kedua, adanya otomatisasi, di mana akan terjadi efisiensi besar-besaran di berbagai sektor. Mulai dari PMA masuk, waktu itu kan kita takut sekali, waduh PMA kok masuk ya, gimana ini? Ternyata mereka tuh ada punya visi yang bagus. Mereka masuk, modalnya besar, mesinnya besar, banyak tenaga-tenaga asing, ya, dan mereka itu murah, sehingga menimbulkan inovasi dan efisiensi, sehingga untuk mengembalikan ketenaga kerjaan kembali butuh namanya market dan penciptaan pekerjaan yang disebut orkestrasi. Dan yang timbul adalah kita butuh yang namanya digital investor. Nah, yang digital investor itu ya seperti kita ini, BW Trade ini. Tepuk tangan buat BW Trade, ya. Keren sekali. Kenapa digital investor itu harus dibutuhkan? Karena itu untuk menciptakan lapangan kerja. Sehingga yang namanya misalnya dokter, yang dulunya nggak terkenal karena tersaingi sama yang lain, dia bisa kerja online. Sehingga pasien-pasien yang butuh penanganan saat itu, misalnya mau ke UGD, saat itu tinggal online, tinggal telepon. Ada namanya Hello Dokter. Ya, betul kan? Nah, kemudian disinggung lagi oleh Pak Renal Kasali. Salah satu sektor yang masuk untuk ekonomi digital ada e-commerce. Di mana e-commerce ini juga merupakan bidang dari yang dikeluti oleh BW Trade. Beri semangat yang luar biasa buat BW Trade. Ya. Itu, jadi saya mantap sekali menerangkan teman-teman ini ya. Dan ekonomi digital di Indonesia ini terpesat di Asia Tenggara. Sehingga Pak Presiden itu membuat sarana. Bikin tol langit. Nah, menciptakan palaparing. Saya lupa bulan apa. Oktober atau September itu, saya lupa. Kenapa? Karena kalau setiap desa, setiap kota bisa menghubungkan dengan internet, itu kita bisa menjalankan detailnya luar biasa. Ya toh? Contoh. Cina itu sekarang digital, ya, mulai dari jualan makanan, dari jual-jual bahan-bahan, bahkan mungkin di pasar itu cuma barcode aja, tiut gitu kok, digital tiut gitu aja, cuma dilihat gitu aja. Mungkin di Indonesia nanti juga seperti itu, beli daging sudah nggak usah ke pasar ya, tapi cuma pakai namanya scan, keren kan? Nah, itu yang namanya digital. Jadi mau nggak mau kita tuh harus terima. Cepat atau lambat itu harus ikut. Kalau nggak gitu ketinggalan. Masih inget toh dulu yang namanya handphone. Saya masih ingat waktu Mission Impossible itu ada namanya handphone ditaruh di telinga itu. Apa itu kok nggak ngerti gitu. Ternyata bisa tercipta sekarang ini. Ya. Dulu yang namanya handphone itu kalau besar itu yang namanya Ericsson kalau nggak salah inget ya. Itu kalau disawatkan, dilemparkan ke anjing sampai bunyi kaing-kaing ya. Tahu ya kaing-kaing sampai keras. Gitu. Karena apa? Itu karena terlalu besarnya. Nah, tapi terus pindah loh dari 2G ke 3G, ke 4G, ke 5G, ke 6G. Nah, BW Trade itu sudah mulai 2 langkah ke depan. 5G dan 6G. Jadi Anda tidak rugi gitu di BW Trade ini. Ya. Kemudian anak-anak pun mengikuti digital. Coba bayangin kalau bangun tidur yang dicari apa? Handphone kan? Bukan orang tuanya. Kadang-kadang lupa doa. Jadi perubahan sikap. Dan kita juga harus berani menghadapi perubahan. Sampai waktunya kadang-kadang handphone itu enggak usah pagi, siang, malam sampai jam 2 enggak tidur. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, kemudian saya menceritakan ini ya, tadi sudah saya cerita bagaimana pendapatan ekonomi digital tahun 2020. Betul kan?
mencapai 53,4 triliun. Ya. Lalu ekonomi digital menyumbang 2.305 triliun pada 2030. Asal, nah, saya nggak perlu baca banyak-banyak ya, nanti terlalu banyak. Nah, jadi kita ini membuka pikiran. Kenapa nih? Silakan lanjut. Next. Next, Pak. Nah, ini yang dibilang sama namanya Bill Gates tadi ya. Ya, saya tidak mengambil banyak-banyak, saya ambil yang terbesar. Jeff Bezos. Ya, Jeff Bezos kalau tahu ceritanya dia dalam filmnya Banker, itu dia kayaknya 109,6 miliar dolar AS. Ya. Seperti Warren Buffett, saya juga pernah mengutip kata-katanya. Kalau apa namanya? Jangan berpikir hari ini untuk investasi. Berpikirlah untuk yang ke depan. Itu namanya Warren Buffett, saya masih ingat. Saya memang ada mendapatkan sesuatu. Kemudian kita lihat ada kekayaannya Mukesh. Siapa ini Mukesh? Siapa nih? Mukesh Amrik ya. Saya nggak kelihatan. Saya putar dulu. Nah, Mukesh Ambani. Kekayaannya 59,8 miliar. Bayangin ya. Cuman kerja digital aja kayak gitu. Ya. Microsoft dan lain. Silakan next. Jadi saya tidak terlalu banyak. Nah, yang dipertanyakan, gimana sih caranya bisa pendapat fantastis itu, gitu. Next. Contoh, seorang pelukis, saya dulu nggak ngerti kalau dia itu melukis kantornya Facebook, ternyata yang dilukis itu murainya, burungnya itu loh di kantor pusat Facebook. Nah, dia ini orang yang kala situs jejaring itu baru saja didirikan. Dia dikasih bayaran. Dia kan sudah dapat duit nih, karena dia pelukis kan pasti dibayar. Tapi dia nggak mau, aku minta saham Facebook aja sih. Tanpa pikir panjang, dia pilih sahamnya. Dia punya penghasilan sekitar 1,7 juta. 0,25%. Nah kalau di BW Trade ini loh, cuma naruh 1 koin aja. Itu kan sudah dihitung 0, sekian. Nah kalau dia jadi go public, apa enggak jadi luar biasa itu. Kemudian yang namanya Beyonce, ya. Beyonce ini penyanyi, bintang film, itu juga bergelimang kemewahan. Ya. Ternyata dia tuh juga dibayar. Tapi dia enggak mau dibayar sama uang. Kasih sahamnya aja dikit ya. Ternyata dia mendapatkan 86,6 miliar. Merinding enggak? Loh, duduk bisa berapa duit loh. Oke, silakan lanjut. Biar enggak lama-lama. Silakan Pak Ido, lanjut Pak Ido. Nah, ini anak bangsa satu ini yang namanya Nadiem Makarim. Bagaimana dia bisa menggerakkan Gojek yang dulu itu disepelekan. Kalau naik Gojek tuakuti setengah mati di desa-desa. Ya toh? Saya sering pernah pulang kalau pergi desa misalnya ke tempatnya Mbak pembantu saya gitu misalnya ya. Itu saya kalau ke desa naik apa? Naik Gojek sudah takut, sudah pikirannya sudah welek, sudah jebulek. Tapi Gojek Pak Nadiem Makarim tidak melihat itu. Dia melihat bahwa ini adalah suatu aset yang sangat berharga. Sehingga dia mengajak 20 orang untuk bergabung ke dia. Sampai namanya Pak Anies Baswedan, maaf, siapa itu nama yang menterinya? Ya itu salah satunya itu, itu dia menolak habis-habisan. Kalau nggak salah Yusuf Kala ya, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah Yusuf Kala. Dia menolak habis-habisan. Ngapain anak muda gini. Ternyata setelah berapa tahun kekayaannya jadi dekakon ya nggak bilangnya. Saya bukan orang yang ngerti tapi tahulah. Nah, Nadiem akhirnya dia menjadi menterinya Pak Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi melihat visi bagaimana anak muda itu harus seperti dia. Sehingga dia bisa menghasilkan
pendapatannya besar untuk negara. Ya, silakan Pak, di next lagi Pak. Saya tidak terlalu banyak. Lanjut Pak. Nah, jadi setelah saya beberkan tadi, bersiaplah Anda punya digital asset yang sudah masuk di bursa internet dan saham di era ekonomi digital yang nanti prediksinya itu bisa seperti Gojek, seperti Microsoft ya, dan menjadi miliarder berikutnya ya. Oke, saya tidak banyak-banyak berkata. Terima kasih atas sudah mau mendengarkan saya dan semoga yang saya berikan ini bisa berguna untuk teman-teman dan masyarakat Indonesia. BW Trade pasti percaya. Semua titam berani itu ajai. Terima kasih. Salam bahagia.